Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah video, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Seperti biasa, video saya berisi tentang kajian fikih, di mana insya Allah yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah kitab Safinatun Najah karangan daripada Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, yaitu mengenai pasal yang ke-11 tentang syurutus sholat, syurutut toharah, ya, tentang syarat-syarat bersuci. Sebelumnya saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu asyaratun. Adapun syarat-syarat wudu asyaratun ada 10. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam, wa tamyizu, dan yang kedua adalah tamyiz, wa naqa'u 'anil haidhi wan nifas, dan yang ketiga suci ataupun bersih dari haid dan nifas, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, dan juga bersih dari sesuatu yang bisa mencegah datangnya air terhadap kulit, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a, dan pada anggota wudu tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah status air ataupun kemutlakan air, wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui tentang keparduan wudu, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, dan tidak meyakini terhadap satu keparduan dari pardu-pardu wudu diyakini atau ditekadkan sunnah, wal ma'ut tahur, dan airnya harus yang suci dan tentunya mensucikan, wa dukhulul waqti, dan masuk waktu sholat, wal mualatu, dan berkelanjutan, lidaimil hadath, bagi orang yang daimul hadath. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, pasal ini menjelaskan tentang syarat toharah ataupun syarat wudu, ya. Yang dimaksud di sini adalah syurutul wudu, syarat-syarat wudu, di mana apabila wudu kita tidak memenuhi persyaratan, pastilah wudunya dianggap tidak sah. Adapun syarat-syarat wudu, begitupun adus sama, ada 10. Yang pertama, al-islamu adalah Islam. Sehingga fala yasihu min kafirin, wudu ataupun adus dari orang yang kafir itu dianggap tidak sah. Makanya kalau ada orang non-muslim, kemudian dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, menjadi seorang muslim, apakah wajib setelah dia masuk Islam dia melakukan mandi junub ataupun mandi besar? Maka para ulama berpendapat apabila orang mu'alaf, ya, orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam tersebut ternyata pada saat sebelum Islam dia pernah melakukan hal-hal yang mewajibkan adus, seperti bersetubuh dengan istri ataupun keluar air mani, maka setelah masuk Islam pastinya dia berkewajiban untuk mandi besar. Karena kalau mandi besar dilakukan pada saat dia sebelum masuk Islam, itu dianggap tidak sah. Karena wudu ataupun mandi besar disyaratkan harus Islam. Ya, fala yasihu min kafirin, tidak sah wudu ataupun mandi besar dilakukan oleh orang kafir. Alasannya kenapa? Li'annahu ibadatun badaniyatun bi ghairi daruratin wa laysa huwa min ahliha. Sebab wudu ataupun adus ini termasuk ibadah badaniyah bi ghairi daruratin, dalam keadaan tidak darurah, maka orang kafir itu bukan termasuk ahli ibadah. Maka itulah alasan kenapa para ulama mensyaratkan untuk kesahan adus ataupun wudu adalah diantaranya yang pertama al-Islam. Kemudian yang kedua, wat tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Sehingga apabila wudu dilakukan oleh anak yang belum tamyiz ataupun orang yang majnun, orang yang gila, maka itu wudunya tidak sah.
Tamyiz ini apabila anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, berpakaian sendiri, bahkan untuk cebok juga bisa dilakukan dengan sendiri. Apabila diajak komunikasi nyambung, maka anak tersebut bisa dipastikan sudah tamyiz. Bagi anak yang sudah tamyiz, kemudian wudu sholatnya, maka sah. Adapun untuk pahalanya, itu akan dicatat di buku catatan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wan naqa'u, bersih. Bersih daripada haid dan nifas. Bagi yang haid ataupun yang nifas, maka wudunya tidak sah. Bahkan untuk sholat, membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan wanita yang nifas itu tidak diperkenankan, artinya haram. Ya, seorang yang haid ataupun yang nifas, dia melakukan sholat ataupun membaca Al-Quran, menyentuh, membawa, itu adalah sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang haid. Nanti penjelasannya pada pasal selanjutnya nanti. Kemudian yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, yaitu bersih daripada sesuatu yang bisa mencegah datangnya air terhadap kulit. Seperti apa? Misalnya di kulit ada mentega. Maksudnya di anggota wudu ya. Di tangan ada mentega atau wasyam'in lilin ya. Wa aini habrin ataupun datiyah tinta. Tinta ini ada yang berupa dat, ada yang berupa cuma asar doang. Kalau hanya sebatas asar itu tidak mengapa. Tapi kalau tintanya ternyata berupa dat ya, di mana tintanya kering, kemudian kalau dikerik itu ada datnya, berarti ini bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Kulit yang dimaksud adalah kulit anggota wudu ataupun badan orang yang melakukan mandi besar. Kemudian wal khamis, yang kelima, alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Yang kelima, tidak boleh ada pada anggota wudu itu adalah sesuatu yang bisa merubah kemutlakan air. Jadi kalau ternyata Anda berwudu, sebelum berwudu cuci muka dulu. Jadi sebelum memulai wudu itu cuci muka dulu, kemudian pakai sabun. Pada saat membasuh si sabun tersebut, Anda berwudu dan berniat nawaitu fardhol wudu ataupun nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghar, maka wudunya dianggap tidak sah. Alasannya kenapa? Karena basuhan yang pertama di mana Anda niatkan untuk berwudu itu bercampur dengan sabun ataupun bercampur dengan busa dari pencuci muka. Maka si air yang bercampur dengan sesuatu yang sekiranya bisa menghilangkan kemutlakan air, itu tidak bisa mensucikan, baik mensucikan najis ataupun mensucikan hadas ya. Sama seperti orang yang sedang mandi junub, orang yang sedang mandi besar, sebelum dia berniat, si orang tersebut membasahi dulu rambut, kemudian setelah itu dia pakai sampo, kemudian pakai sabun. Pada saat sampo dan sabun belum dihilangkan, belum dibersihkan, pada saat sampo dan sabun itu masih ada di kepala, masih ada di badan, kemudian dia menciduk air dan membasuhkan air tersebut ke kepala dengan diniatkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar, dan yang membasuh itu adalah air yang bercampur dengan sampo, air yang bercampur dengan sabun, maka basuhan tersebut dianggap tidak sah. Alasannya kenapa? Sebab airnya bercampur dengan sesuatu yang bisa menghilangkan kemutlakan nama air. Sebab yang membasuh itu bukan air mutlak, tapi air sabun. Yang membasuh badan itu bukan air mutlak, tapi air sampo. Kemudian wasadisu al-ilmu bi fardiyati. Yang keenam adalah mengetahui kefarduan wudu. Di mana wudu dan juga adus itu harus diyakini dan diketahui bahwa itu adalah perbuatan yang mesti dilakukan, sesuatu yang wajib, sesuatu yang fardu. Di mana sesuatu yang fardu ataupun yang wajib ini apabila diperbuat, apabila dilakukan, maka akan berbuah pahala. Sebaliknya apabila tidak dilakukan, maka akan mendatangkan dosa. Sesuai dengan apa yang dita'rifkan, didefinisikan oleh para ulama, ma yuthabu ala fa'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang Allah berikan pahala dan ganjaran bagi siapapun yang melakukannya,
dan Allah berikan siksa bagi siapapun yang meninggalkannya. Itulah definisi fardu ataupun wajib. Kemudian wasabi'u yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudih. Untuk orang yang berwudu ataupun orang yang mandi besar, tidak boleh meyakini satu daripada keparduan wudu itu sunnatan ditekadkan diyakini sunnah. Itu tidak boleh. Semisal mengusap rambut itu kan termasuk wajib ataupun rukun ataupun fardu. Kemudian oleh sebagian orang ataupun orang yang tidak paham mungkin menganggapnya bahwa itu adalah sesuatu yang sunat, maka wudunya dianggap tidak sah. Ya, mengusap rambut itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi kalau diyakini atau ditekadkan sunnah, maka itu hukumnya tidak sah wudunya. Kecuali kalau untuk orang awam. Orang awam ini kalau dia berwudu, si orang awam ini meyakini bahwa apa yang dilakukan pada saat wudu itu adalah sesuatu yang wajib semua. Dan tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Padahal sebetulnya ketika kita wudu itu kan ada fardu-fardunya, ada sunnah-sunnahnya. Kalau kita yang ngaji mestinya tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Lah orang awam kadang-kadang meyakini bahwa apa yang dia lakukan pada saat wudu itu fardu semua. Untuk hak awam itu tidak apa-apa, dimampu. Tapi bukan berarti dia betah dengan kebodohannya. Pastinya orang yang tidak tahu, orang yang paham, khususnya dalam amaliyah ibadah, mestinya ngaji, datang ke pengajian. Mestinya ikut serta, mujalasah dengan para ulama, hadir di majelis taklim supaya pemahaman kita semakin bertambah tentang agama Islam. Khususnya kaitannya dengan amaliyah ibadah. Kemudian yang ke-8, al-ma'ut tahur, airnya yang suci. Jadi kalau air yang najis, itu tidak sah untuk dijadikan alat untuk bersuci. Dan mengenai kesucian ini tentunya dikembalikan kepada dhonnul mukallaf, kepada keyakinan orang yang berwudu. Jadi sekiranya ada dua orang, di mana Zaid dan Amr dia mau melakukan wudu, dan tersedia dua air dalam dua ember. Ada ember merah, ada ember hijau. Si Zaid ini meyakini bahwa air yang suci itu adalah air yang ada di ember merah. Adapun untuk air yang ada di ember hijau, Zaid meyakini itu adalah air yang mutanajis ataupun terkena najis. Adapun Amr meyakini bahwa air yang suci dan mensucikan adalah air yang ada dalam ember hijau. Adapun yang ada najisnya adalah air yang ada di ember merah. Maka bagi kedua orang, Amr dan Zaid ini boleh melakukan wudu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Zaid dia berwudu pakai ember yang merah, silakan. Jangan sekali-sekali dia berwudu pakai air yang ada di ember hijau, karena dia meyakini bahwa air tersebut mutanajis. Sebaliknya untuk Amr, silahkan wudu pakai air yang ada pada ember yang hijau. Jangan sekali-sekali memakai air yang ada di ember merah, karena dia meyakini bahwa air yang ada di ember merah untuk keyakinan Zaid itu adalah air yang terkena najis ataupun mutanajis. Jadi masing-masing dia berwudu sesuai dengan keyakinan. Tapi nanti untuk sholatnya tidak boleh antara Zaid dengan Amr ini berjamaah. Jangan Amr jadi imam ataupun Zaid jadi makmum atau sebaliknya. Jadi sholatnya nanti masing-masing. Karena kalau begitu Zaid sholat dia ternyata jadi imam, kemudian di belakang Amr menjadi makmum, di mana si Amr ini orang yang jadi makmum meyakini bahwa si Zaid ini dia berwudu dengan air yang dianggap oleh Amr ini terkena najis. Begitupun sebaliknya. Ya. Jadi ini dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Kalau kita yakin ada air di ember, sekiranya tidak terlihat datiah najis, walaupun sebetulnya terkena cipratan air kencing, ataupun najis-najis yang dimaafkan, najis-najis yang tidak terlihat oleh mata, selama yakin bahwa itu adalah air bersih, air suci dan mensucikan, boleh kita berwudu dengan air tersebut. Kemudian yang ke-9, dukhulul waktu, ya. Masuk waktu sholat, ini khusus untuk daimul hadats, seperti wanita yang istihadah, di mana orang ataupun wanita yang istihadah ini terus-terusan keluar darah. Jadi bagi wanita yang terus-terusan keluar darah istihadah pada saat
waktu sholat sudah tiba, maka bersegeralah membersihkan darah ataupun kotorannya dengan cara cebok. Setelah cebok kemudian pakai soptek, selepas pakai soptek langsung wudhu, nyambung ke sholat. Walaupun pada saat sholat ternyata si darah tersebut keluar, maka itu dimaafkan, karena baginya darah terus-terusan keluar tidak dimaafkan bagi orang lain, tapi dimaafkan untuk orang yang istihadah. Kemudian yang ke-10 wal mualat, ya, secara berkelanjutan, berkesinambungan pada saat membasuh anggota wudu. Ini khusus lidaimil hadath, ya, untuk orang yang daimul hadas. Seperti tadi sudah disebutkan, contohnya seperti orang yang terus-terusan beser ataupun wanita yang mengalami istihadah. Tapi bagi kita yang normal itu tidak harus mualat, ya. Sekiranya kita wudu kemudian yang dibasuh cuma wajah doang dan sisanya dibasuh di tempat wudu masjid, ya. Jadi wajah dibasuh di rumah. Kemudian sisanya membasuh tangan dan seterusnya dibasuh di WC ataupun di tempat wudu masjid, itu sah-sah saja bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bissawab.